salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Iwan. Saya mengajar mata pelajaran teknik pemesinan dengan nomor peserta 20150155035. Saya selaku guru SMK Negeri 6 Sidrap, Kabupaten Sidendil Drapan, Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Sarjana Winata Taman Siswa Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 dengan mengambil materi fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk membuat dan memodifikasi gambar CAD 2 dimensi. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran untuk hari ini, bisa diperhatikan mungkin pakaiannya, siapa tahu ada sampah di bawahnya bisa diambil sebelum kita mulai pembelajaran. Kalau sampah yang ada di bawah dibersihkan. Dah, oke. Silakan kelas bisa memimpin doa. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke, terima kasih. Sekretaris kelas sudah memeriksa temannya, siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Oh, hadir semua, oke. Syukur, alhamdulillah pada hari ini teman-teman semua, anak semua hadir pada saat ini dalam keadaan sehat-sehat. Sebelum saya lanjut ke materi untuk hari ini, saya akan menggali materi yang kemarin, pertemuan kemarin tentang sistem koordinat. Ada yang kira-kira yang masih ingat tentang sistem koordinat? Sistem koordinat dua dimensi. Sistem koordinat dua dimensi itu ada dua. Yang pertama itu sistem koordinat apa namanya? Saya mau mengingatkan bahwa sistem koordinat yang kita pakai itu adalah sistem ada namanya absolut dengan inkremental. Oke. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, ya, kita akan belajar tentang fungsi perintah dalam perangkat CAD, ya, dalam dua dimensi. Ya, kita akan melaksanakan nanti praktik dalam praktik itu menggambar. Nanti kita menggambarnya dalam dua dimensi. Oke. Nah, ada pun potensi yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini, ya. Yang pertama itu adalah memahami fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk membuat dan memodifikasi gambar CAD dua dimensi. Jadi nanti kita itu hanya dua dimensi akan kita gambar, ya. Ada pun indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama itu menganalisis fungsi toolbar draw dalam perangkat lunak CAD dua dimensi. Yang kedua, menganalisis toolbar modify pada perangkat lunak CAD dua dimensi. Yang ketiga, menggunakan toolbar draw dan toolbar modify pada perangkat lunak CAD dua dimensi. 4.4 mendemonstrasikan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk membuat dan memodifikasi gambar CAD dua dimensi. Nanti kita itu akan menggambar CAD dua dimensinya menggunakan perintah-perintah yang ada dalam Autodesk Inventor. Adapun indikator pencapaian potensi membuat gambar menggunakan toolbar draw pada perangkat lunak CAD dua dimensi. Yang kedua, membuat gambar menggunakan toolbar modify pada perangkat lunak CAD dua dimensi.
Yang ketiga, menggabungkan fungsi dalam perintah tembar, draw dan menipis pada perangkat lunak cat dua dimensi. Itu adalah potensi dan indikator pencapaian potensi yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Nah, ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis, menganalisis fungsi tumbar draw. Yang kedua, memodifikasi gambar cat dua dimensi melalui kegiatan observasi dan diskusi secara benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis fungsi tumbar mimpi dalam perangkat lunak cat untuk membuat dan memodifikasi gambar cat dua dimensi melalui kegiatan observasi dan diskusi secara benar. Yang ketiga, peserta didik mampu membedakan tumbar draw dan tumbar mimpi dalam perangkat lunak cat. Pada yang keempatnya di sini, peserta didik mampu membuat gambar menggunakan tumbar draw dalam perangkat lunak cat melalui kegiatan demonstrasi langsung secara benar. Jadi nanti kita itu langsung mempraktekkan langsung ke komputer dengan menggunakan aplikasi Autodesk Inventor. Terus yang kedua, peserta didik mampu membuat gambar menggunakan tumbar mimpi dalam perangkat lunak. Yang ketiga, peserta didik mampu menggabungkan tumbar draw dan tumbar mimpi dalam perangkat lunak cat untuk membuat dan memodifikasi gambar melalui demonstrasi langsung. Ini langsung dipraktekkan di komputer. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke berikutnya, ya. Nah, pretest. Nah, di sini ada pretest yang akan kalian kerjakan. Bisa langsung scan di sini. Ya, silakan langsung scan. Bisa sampai scan? Ya, silakan scan. Untuk mengetahui pengetahuan awal dalam pertemuan kali ini. Ada kendala pada saat masuk? Gimana? Bisa? Terus scan. Sini, Pak, masuk. Ya, yang sudah masuk bisa dikerjakan pretestnya. Oke, bisa. Nah, di situ ada tulis nama kelas, ya. Dibaca baik-baik soalnya, ya. Ya. Kirimkan bisa ke WA. Sudah ya, berarti kirim semua. Oke. Nah, teknik penilaian yang akan kita pakai pada pertemuan kali ini, ya. Ada penilaian sikap, ya. Ini sikap ini pada saat kalian mengerjakan soalnya di job sheet dan mengerjakan soal di komputer, itu ada penilaian sikap. Terus penilaian pengetahuan yang ini itu dalam bentuk tertulis atau nanti ada juga nanti post testnya, dan tertulisnya itu ada di job sheet, ya, tertulis. Terus penilaian keterampilan, ya, praktik pada saat kalian menggambar di aplikasi Autodesk Inventor, ya. Nah, ini yang akan kita gambar pada pertemuan kali ini. Ini adalah gambar dua dimensi, ya. Nah, gambar yang di atas ini kira-kira elemen apa yang kita pakai pada saat menggambar?
Silakan angkat tangannya yang bisa. Ya, angkat tangannya. Oke, sini. Apalagi elemen yang dipakai dalam gambar? Baik. Apa? Green. Oke. Green. Oke. Struk. Dimension. Struk termasuk dalam gambar di atas atau gimana? Karena kita menggambar dalam dua dimensi, berarti untuk struk itu kita belum pakai, ya. Nah, ini cara membuka OTS Inventor, ya. Di sini ada membuka software OTS Inventornya, double klik, ya. Membuat new part, ya, review, PHP, English atau metrik dalam satuan standar CPT, terus membuat sketsa 2 dimensi, ya. Itu yang cara membuka nanti. Nah, di era pemakaian digital ini kita dituntut untuk lebih profesional dalam menggambar, ya. Dulu kita masih menggambar menggunakan berbasis kertas konvensional. Sekarang kita menggambar dengan menggunakan sistem komputer, dengan menggunakan sebuah aplikasi Adobe Illustrator pada platform ini, dan masih banyak aplikasi yang dipakai dalam menggambar itu. Ada menggunakan AutoCAD, MasterCAD, dan lain sebagainya. Nah, di modul itu sudah ada juga di WA itu ada modul yang saya bagikan, bisa dipelajari, dan juga bisa bagikan di depan, itu bisa dipelajari. Nah, perintah sketch 2 dimensi yang dipakai, ya, ini yang sering kita pakai nanti pada saat kita menggambar. Ada line, circle, as, rectangle, fillet, text, point. Line apa? Membuat garis lurus. Circle untuk membuat garis. As untuk membuat garis lurus. Rectangle untuk membuat segi 4. Nah, itu adalah panel membuat gambar drawing. Nah, kalau untuk modifikasi patternnya kita menggunakan move, copy, rotate, trim, extend, offset, rectangle pattern, polar pattern, dan mirror. Nah, move itu berarti memindahkan objek, ya. Copy menggandakan objek, rotate memutar objek, trim berarti itu adalah memotong, ya. Kalau ada kelebihan, itu kita bisa menggunakan perintah trim. Terus extend apabila ada garis yang tidak sampai, nah, kita pakai itu. Jadi kalau kita menggambar ternyata garisnya tidak sampai, itu bisa kita sambung, ya. Offset menggandakan objek secara paralel. Rectangle menggandakan objek dengan pola segi 4. Polar pattern menggandakan objek dengan melingkar. Mirror menggandakan objek dengan pola cermin, ya. Itu perintah yang dipakai dalam ini. Nah, perintah sketch constraint. Nah, ini kalau ini tahu, ini untuk menentukan ini, ya. Itu jadi kalau kita sudah menggambar, kita mau memberi ukuran, nah, kita klik dimension. Nah, yang pertama itu konsisten, berarti repeat. Kuliner segaris lurus, concentric terpusat, fix tetap, paralel sejajar, perpendikular tegak lurus, horizontal vertikal, tangan bersinggungan, smooth mulus, simetris, equal atau setara atau sama. Jadi kalau kita mau menyamakan ukurannya, kita menggunakan tombol equal. Ini pengorganisasian peserta didik. Jadi ini sudah di masing-masing tempatnya, ya. Masing-masing ada 4 orang, ada 3 orang. Nah, aplikasinya sudah dibuka. Silakan buka aplikasinya, Adobe Illustrator-nya.
bagikan job sheet-nya ya. Oke, bisa diperhatikan di sini. Di job sheet ini ada, ya jangan lupa ya, ada identitas peserta didik dengan kelas. Tolong diisi ya, dilengkapi data-data kalian. Nah, di dalam job sheet itu ada langkah-langkah mengerjakan gambarnya. Tolong dibaca baik job sheet-nya sebelum digambar ya. Dan kita kan ya, di job sheet itu ada 2 gambar, berarti 2 gambar yang kalian gambar di Autodesk Inventor ya. Gambar yang pertama ya, terus gambar kedua ini ya, tapi ini unit ya, part 1 part 2 ya, jangan gabung di satu part 1 lain, part 2 lain, tapi 2. Ingat, di situ ada yang sampai seperti radius atau diameter ya. Ingat, radius atau diameter yang dipakai. Bisa? Ini jaraknya, ini jarak sini sama sini 44, ini jarak ke sini 56. Ini kiranya kita bikin lingkaran sini di meter 40. Bisa circle, setelah itu di trim. Terserah kita. Bisa juga pakai bisa juga pakai slot ya, center to center bisa, terserah. Silakan dimodifikasi perintah jadi pakai, silakan dimodifikasi ya.
Gambar pertama ada selesai? Udah? Di sebelah sini ada selesai? Sini? Gambar kedua? Oke. Di job sheet itu ada tempat menulis langkah atau perintah yang digunakan dalam gambar CAD 2 dimensinya. Jadi, silakan ditulis perintah yang dipakai dalam gambar tersebut. Dan ingat ya, silakan dibaca-baca petunjuk penggunaannya job sheet. Di situ ada cara menyimpan filenya, ya, dalam bentuk PDF. Tulis nama dan kata start, ya, itu. Yang ini juga bisa keluar. Ini juga dimensinya bisa keluar. Nah, ini juga dengan ukurannya. Ini, oke. Oke, mantap. Gambar kedua. Oke. Ini keluar sini. Hapus saja. Kelompok yang di sana sudah selesai. Apa yang untuk kelompok sana? Hapus dulu. Kelompok kedua yang selesai siapa lagi? Belum ada, sementara proses. Dan mau demonstrasi gambar pertama, angkat tangannya. Gambar pertama, gambar kedua siapa? Gambar kedua, Ahmad Apadi. Nanti langsung menggambar di sini ya, siap, berarti akan tampil di layar. Oke ya, sudah ya. Nah, silakan kelompok yang mau demonstrasi di depan sini. Ansani, ya sekarang di bawah jokinya. Yang lain memperhatikan sambil menyimpan filenya dalam bentuk PDF, ya, dalam bentuk PDF.
Oke, sudah upload dulu. Oke, untuk gambar kedua yang mau diilustrasikan dari kelompok sebelah Pak Jere, silakan. Didemonstrasikan gambar kedua. Yang lain memperhatikan sambil menyimpan ya.
Aplaus dulu untuk Pak Kiri. Oke, itu adalah hasil demonstrasi dari temannya, 2 kelompok, ya. Ada yang ingin ditanyakan dalam demonstrasi itu? Tidak, Pak. Tidak ada? Silakan. Ya. Bisa menggunakan fillet, bisa menggunakan as. Oke, ada lagi. Itu dalam gambar itu bagaimana kita bisa berimajinasi sehingga gambar itu bisa selesai digambar, ya. Oke, ada. Nah, sebelum saya tutup pembelajaran pada hari ini, oke, ya. Nah, kita masuk ke menganalisis dan mengevaluasi pembelajaran. Di antara anak semua, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini dari kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Silakan, ada yang bisa kesimpulan dari pembelajaran kita dari pertama sampai terakhir. Silakan Rifki, ada kesimpulan? Dari sini ada kesimpulan. Kirpa, silakan. Apa kesimpulan pada pertemuan hari ini? Bagus, Pak. Ya, kenapa? Bagus, Pak. Kenapa? Bagus. Ya, apalagi? Rifki, habis. Silakan habis. Silakan habis buat kesimpulan pada pertemuan hari ini. Ada? Silakan berdiri. Nah, Dari sini saya mengetahui bahwa cara menggambar itu dengan berbagai cara, dengan cara kita sendiri maupun dengan cara buku. ya, ada lagi dari sini Sarif sama Fajar. Dari Ahmad Afandi. Selamat. Oke, nah itu yang disimpulkan dari Hafiz bahwa kita bisa menggambar itu dari imajinasi kita, ya imajinasi kita sehingga gambar itu bagus hasilnya yang akan kita, karena bukan hanya kita yang melihat, karena orang-orang yang melihat gambar itu sendiri yang akan menilai gambar kita. Oke. Materi yang selanjutnya pada pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tentang gambar cat. Tadi kita menggambar cat itu 2 dimensi. Pada pertemuan selanjutnya itu kita akan menggambar cat untuk 3 dimensi, ya, untuk 3 dimensi. Oke, sebelum ditutup pembelajaran hari ini, ya, di sini ada post-test, ya, silakan dikerja. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan post-testnya. Silakan. Oke, sudah? Oke. Oke. Dengan
poster hari ini. Selanjutnya untuk memimpin dua penutup, saya persilakan karena pertemuan hari ini, silakan yang memimpin dua penutup. Silakan. Teman, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini agar mendapatkan pemahaman yang baik dan benar, mari kita tutup dengan membaca doa. Doa dimulai. Selesai. Maka selesai pertemuan kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.